Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Jadi ini kita kaji ini Ibu, ringkas saja hari ini. Islam nama lainnya syari atau ibadah nama ilmunya fi. Jadi ibadah ini Ibu, dia letaknya di tubuh. Kemudian iman, rukun yang kedua. Nama lainnya adalah tariqah. Atau nama lainnya disebut ubudiyah. Apa namanya? Ini letaknya di mana, Ibu? Di hati. Berarti Allahu Akbar. Ini apa namanya? Ibadah atau ubudiyah? Sini. Ibadah atau ubudiyah? Pokoknya yang berkaitan dengan zahir itu ibadah namanya. Siapa tahun ini yang ada kurban di sini? Bu wakil kedua. Kurban itu apa? Ibadah. Menyembelih hewan. Tetapi kalau menyembelih penyakit-penyakit hati di dalam kalbu kita, itu disebut dengan ubudi. Paham Ibu? Ubudiyah. Yang ketiga ilmu rukun agama ihsan. Nama lainnya adalah hakih. Disebutkan dengan abudah. Apa namanya? Letaknya di mana? Di ruh. Ruh ini Ibu, di saat Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Makna meniupkan, Allah perintahkan masuk ke dalam diri Adam. Dia awal masuk di kepala Ibu. 200 tahun ruh itu berputar-putar aja di kepala dia. 200 putar-putar aja dia. 200 tahun Pak. Bukan dekat. 200 tahun. 200 tahun bukan perhitungan tahun di dunia, tapi tahun di akhirat. Kemudian turun ruh itu. Kemana turun ruh itu? Ke telinga, Ibu. Kemana? Ke mata dulu. Di sana ruh masuk ke mata, mata dapat melihat, dia menyaksikan dirinya tanah yang kering. Tanah yang kering. Baru ruh itu masuk dia ke telinga dan ke mulut. Baru Allah mentalkinkan zikir kepada ruh tersebut. Jasad Adam, masuk ruh tersebut ke hidung. Di saat ruh masuk hidung, bersin dia. Ditalkinkan oleh Allah, ucap Alhamdulillah. Maka ruh yang ketika bersin dia ucap Alhamdulillah, berarti dia dulunya mengikut Nabi Adam alaihi salam. Barulah ruh tersebut masuk ke sekalian jasad. Setelah ruh masuk sekalian jasad, baru dipakai oleh Allah dengan pakaian surga. Kuku. Dasarnya semua tubuh kita ini kuku. Putih. Semuanya. Setiap hari semakin cantik. Setiap hari semakin cantik. Dan wajah Nabi Adam itu bercahaya. Kenapa bercahaya? Kenapa? Nur apa? Nur cahaya. Cahaya itu nur. Karena ada Nur Muhammad sallallahu. Kuku semua. Indah Bu. Kuku itu memang indah. Makanya kuku ibu-ibu kan ada yang kasih merah. Ada yang kasih biru. Ada yang kepingin jadi mak lampir, kasih hitam. Ya kan? Macam-macam. Di saat Adam alaihissalam mendekati kesalahan, diganti oleh Allah kuku itu menjadi kulit. Maka jadilah kulit. Yang disisa hanya di anamil, jari-jari tangan ini. Untuk mengingat kembali bahwa kita tubuh ini dasarnya kuku semua, Ibu. Kuku semua.
Maka oleh sebab itu ibu-ibu, kita mesti pandai kembali kepada alam ruh ibu-ibu. Nanti kita kasih penjelasan tentang ruh. Sekalian kita balik lagi kepada kajian kita fikih. Walaupun di sini ada juga fikih. Jadi tauhid tasawuf itu dia mencakupi ketiga rukun agama. Dari sini ibu ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Kita belajar fikih sebentar ibu tentang solat. Nanti masuk ke tauhidnya, baru masuk ke tasawufnya. Rukun solat yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Urutan yang benar yang kedua apa? Takbiratul ihram. Yang ketiga? Betul. Berdiri. Jadi kaki Nabi Adam ibu dicipta dari tanah Hindia. Maka Nabi Adam itu diturunkan di Hindia. Kenapa rahasia Nabi Musa mendengar kalam Allah di Bukit Tursina? Karena telinga Nabi Adam diciptakan daripada tanah Bukit Tursina dan sebagainya, ibu. Jadi berdiri lo. Berdiri itu rukun yang ketiga. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu berdiri. Betul, ibu? Tapi kalau niat dengan takbiratul ihram, itu mampu. Orang solatnya duduk. Niat takbiratul ihram, mampu berdiri. Ini jawaban yang dari Kurnia Muslimah Batam dulu. Berapa orang nih Kurnia Muslimah Batam? Yang jilbabnya begitu ya. Ini yang lain jangan jawab dulu. Berapa perkara yang wajib dalam niat? Berapa perkara yang wajib dalam niat? Apa-apa? Apa-apa? Usalli fardal dhuhri arba'a mustaqbilal adaan lillahi. Kalau fikih ini sudah habis ini kajiannya. Sengaja aku salat fardu duhur 4 rakaat menghadap kiblat, ikut imam karena Allah. Kalau dalam tasawuf ibu ini terbagi 3 lagi dia. Ini ada rahasianya, fardhanya ada rahasianya. Zuhur ini, kenapa zuhur itu? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Ini ada rahasianya, ini ada kajiannya juga menghadap kiblat. Jadi kita satu-satu dulu. Yang wajib dalam niat ibu-ibu, Kurnia Muslimah Batam. Berapa perkara yang wajib dalam niat? Coba salah satu Kurnia Muslimah Batam. Dalam takbir itu apa yang diingat? Mana ibu Kurnia Muslimah Batam? Usalli fardal zuhri 4 rakaatin sampai habis. Apa hukum bacaannya ini? Sunnah atau wajib?
Yang dari keluar muslimah Batam, ini kalau jawab nanti saya suruh berdiri. Dari kurnia muslimah Batam, ini hukum bacaan wajib atau sunnah? Yang wajib coba tunjuk tangan. Yang wajib coba tunjuk tangan. Wajib. Yang sunnah coba tunjuk tangan. 1, 2. Yang kurnia muslimah Batam. Ini wajib atau sunnah? Hah? Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini pertanyaan pertama lo. Pertanyaan kedua. Masih kurnia muslimah Batam juga. Ini bacaan niat atau bukan? Bisa kita lafazkan usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblat di adaan makmum lillahi ta'ala. Ini niat atau bukan? Yang kurnia muslimah Batam yang niat coba tunjuk tangan. Jangan malu, jangan takut. Jangan takut benar, jangan takut salah. Dah, belum terjawab. Yang ketiga, bisa kita takbir Allahu Akbar. Mulut mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang di belakang apa? Ibu-ibu di belakang apa? Apa? Oh, kue. Nanti aja itu. Nggak apa-apa. Dah. Dah. Coba Ibu Wakil Ketua. Di saat takbir mulut Allahu Akbar, dalam hati apa Ibu Wakil Ketua kurnia muslimah Batam? Oh. Apa Allah Maha Besar atau ingat Allah atau bagaimana? Dalam hati itu apa? Allah itu aja. Dalam hati apa? Apa niatnya? Oke, itu awal. Dalam hati Allahu Akbar. Dalam hati Allah Maha Besar. Oke. Ini kan personil nih pertanyaan. Jangan katakan bukan punya orang. Coba Ibu Ketua apa tadi? Munajat. Apa yang disebutkan dalam hati ketika takbir? Iya apa? Coba lafadzkan baca niatnya. Ya coba. Apa ini? Niat itu dalam hati ketika Allahu Akbar atau sebelum Allahu Akbar niat dalam hati? Berbarengan. Oke. Oke. Dah. Betul. Seperti ketua munajat. Maknanya begini. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmum lillahi ta'ala, itu kita baca sunnah. Apa hukum bacaannya? Ketika takbir bukan Allah Maha Besar dulu dalam hati. Mulut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi niat sengaja aku sholat, ini namanya qasad. Apa namanya? Fardhu, ta'arad. Zuhri namanya tak. 1, 2, 3. Ini wajib dalam niat. Kalau ini tidak ada dalam hati, sholat tidak sah. Betul Bu Wakil Ketua? Oke, betul. Betul. 100 Bu Wakil Ketua. Ya. Aceh. Sengaja aku salat fardu duhur, ini bisa kita mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh takbir sudah habis, niat belum. Paham Ibu? Allahu Akbar, niat masih dalam hati. Ikut imam karena Allah Ta'ala. Salat tidak. Kalau sekiranya kita niat lengkap, usalli, sengaja aku salat fardu duhur,
4 rakaat menghadap kiblat ikut imam karena Allah Ta'ala, semuanya dimasuk dalam Allahu Akbar. Dan lafaz Allahu Akbar ini semuanya harus terdengar oleh telinga. Telinga sendiri. Tidak boleh salah satu huruf itu tidak terdengar, ibu-ibu. Contoh, karena memasukkan niat untuk khusyuk. Allah Akbar. Itu enggak sah walaupun niat sudah pas. Kenapa tidak sah? Karena tidak terdengar. Alif, lam, ha, amdah, kaf, ba, ra. Semua huruf ini wajib terdengar. Kalau tidak terdengar tidak sah. Begitu juga rukun qauli yang lainnya. Berapa rukun qauli? Rukun qauli berapa? 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Jangan takbir. Kalau takbir banyak takbir. Allahu Akbar takbir juga. Takbiratul ihram cuma 1 dalam solat. Yang kedua, Al-Fatihah. Yang ketiga, sujud itu fi'li. Yang ketiga, tasyahud awal atau akhir? Akhir. Tasyahud awal sunnah. Dia ibu ada 3 dia. Ada qalbi, ada fi'li, kau. Ini rukun solat. Cuma 3 rukun solat. Pecahan itu menjadi 13. Kapan kita merasa dipandang oleh Allah bisa mengatakan lillahi ta'ala? Itulah pengamalan ihsan, ibu-ibu. Rukun ihsan ada berapa? Ibu-ibu Kurnia Muslimah Batam. Atau ketua Al-Munajat. Rukun ihsan ada berapa? Pernah dengar rukun ihsan? Berapa ibu-ibu Kurnia Muslimah Batam? Berapa ibu-ibu Asyakur, Baitu Syakur? Ibu Baitu Syakur? 2. Ibu ketua Al-Qadar, rukun ihsan yang pertama? Udah dijawab tadi oleh Baitu Syakur. Rukun ihsan ada yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Berarti yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Disinilah letaknya Allahu Akbar dalam hati. Di saat mulut Allahu Akbar dalam hati, sengaja aku solat fardu duhur 4 rakaat ikut imam karena Allah. Di saat mengatakan karena Allah, disitulah ingatan hati kita yakin Allah melihat kita. Barulah takbir kita dijawab oleh Allah. Saddaqta Allahu Akbar fi qalbika kama taqulu. Jujur engkau hambaku, akulah yang lebih besar di dalam kalbu engkau sebagaimana mulut engkau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau sekiranya dalam takbir Allahu Akbar tidak ada ini, cuman Allah Maha Besar dalam hati, maka Allah tidak menjawab juga. Kenapa? Karena syariatnya tidak benar. Innamal a'malu bin amalan itu dilandasi dengan niat. Ini dalam fikih, ibu. Dalam pandangan fikih. Kemudian kita masuk ke dalam yang kedua. Ini pergerakan zahir disebut dengan ibadah. Yang kedua masuk dalam tahap ubudiyah. Nama rukun agama iman. Nama ilmunya tauhid. Sifat Allah ada berapa? Ada 20. Sifat 20 itu ada berapa? Sifat 20. Namanya aja sifat 20. Sifat 20 terbagi 3, terbagi 4. Karena mengingat waktu, yang berdiri pada zat Allah cuman 7 sifat. Yang pertama sifat 20 terbagi 4 disebutkan sifat nafsiyah. Apa? Wujud. Yang kedua sifat salbiyah ada 5. Qidam,
baqa, mukhalafatuhu, qiyamuhu, wahdah. Itu namanya sifat sal. Yang ketiga sifat ma'ani. Apa yang ketiga? Ada berapa? 7. Coba dari Baitul Syakur. 7 itu. Yang pertama? Kudrat. Bukan. Yang betul. Siapa yang bisa? Dari Kurnia Muslimah Batam, 7 sifat itu. Ini kita solat kalau tidak paham 7 sifat itu, Ibu, seperti orang cangkul tanah di sawah. Orang cangkul ini. Ya. Kudrah, iradah, ilmu, kalam. Kudrat, iradat, ilmu. Itulah kajiannya ilmu tauhid, Ibu. Jadi disebutkan ubudiyah letaknya di hati. Mengamalkan murakabah, yakin dalam solat Allah melihat kita. Keterkaitan hati ingat Allah itu disebut dengan ubudiyah. Disebut dengan yang Allah pandang kepada ibadah atau kepada ubudiyah. Yang dipandang oleh Allah kepada ubudiyah. Allah tidak pandang kepada ibadah, Ibu-ibu. Sebab yang pandang kepada ibadah itu malaikat. Paham, Ibu-ibu? Allah tidak pandang kepada rakan kita. Enggak pandang ke situ. Tetapi yang dipandang oleh Allah ke dalam dalam kehidupan seharian kita yang dipandang oleh Allah bukan pergerakan kita. Pergerakan kita itu sudah diawasi oleh malaikat. Tetapi Allah pandang apa yang tidak tahu oleh malaikat. Malaikat enggak tahu isi hati, Ibu. Tahu enggak malaikat isi hati? Enggak tahu. Kita senangnya dengan siapa? Senang dengan si A, mendapat pahala kita. Senang dengan orang, kita mendapat pahala. Sebab itu ubudi mahabbah. Kita tidak senang kepada orang, itu mendapatkan dosa. Disebutkan maksiat batin, maksiat hati. Kita benci kepada si A umpamanya, itu maksiat batin. Maka yang dipandang oleh Allah cuma di dalam qalbu. Innallaha la yanzuru ila surikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pandang kepada rupa. Allah tidak pandang kepada harta. Dan akan tetapi Allah cuma memandang ke dalam hati. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu ketika kita solat dapat kita rasakan. Itu disebutkan dalam rukun agama ihsan. Itu pengamalan tasawuf dirasakan oleh ruh, Ibu-ibu. Jadi kita solat, Ibu, 3. Solat tubuh, pergerakan. Solat hati, ingatan hati kepada Allah. Solat ruh. Bagaimana solat ruh? Solat ruh itu merasakan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ruh yang dimaksud di sini adalah ruh latifah rabbaniyah. Apa namanya? Pernah enggak merasakan sifat 7 Allah itu dalam solat, Ibu? Bagaimana dirasakan? Nah, makanya kita belajar tasawuf, memperbanyak zikir agar ruh itu dapat hidup, Ibu-ibu. Yang pernah bertemu dengan Allah itu tubuh atau ruh? Ruh. Maka ruh itu dapat merasakan dia kehadiran Allah. Di saat kita sakratul maut, nyawa kita ditarik, dicabut oleh malaikat atau keluar sendiri? Dicabut atau keluar sendiri? Kapan tengok malaikat cabut ruh?
ruh mukmin itu bukan dicabut. Ruh mukmin bukan dicabut, tetapi ruh mukmin itu keluar dengan sendirinya. Percaya enggak Ibu? Terus untuk apa juga ada malaikat Israel? Malaikat Israel itu Ibu, malaikat Israel itu adik daripada malaikat Israfil yang tiup sangkal. Malaikat pertama diciptakan oleh Allah itu Israfil. Israfil. Makna adik-beradik bukan dia ada mamaknya, bukan. Nah, maknanya apa? Malaikat Mikail itu yang meniup sangkakala siapa? Israfil. Itu lebih dulu diciptakan oleh Allah. Baru kemudian diciptakan malaikat yang membagi rezeki dan menurunkan hujan siapa? Mikail. Baru Jibril. Baru seterusnya. Jadi ruh itu keluar Ibu, bukan ditarik, bukan dicabut. Tetapi ruh itu keluar di saat Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu perlihat namaku itu kepada si fulan. Di saat mata memandang, kenapa mata bisa memandang? Karena ada sifat Allah basar. Karena mata kita ada sifat basar dan mata kita masih memiliki ruh, karena ruh pernah bertemu dengan Allah di saat saya menulis nama. Apa bacaannya ini? Haji Syafrizen. Di saat saya tulis nama ini, bagi yang kenal dengan beliau, tertuju ke mana? Ke papan ini atau kepada beliau? Syafrizen itu ini atau itu? Itu, ini nama. Maka di saat ruh diperlihat oleh malaikat Israel, ruh itu enggak mau keluar dia. Sebab dalam kitab Daqaiqul Akbar banyak proses. Jadi malaikat Israel bukan datang langsung cabut pergi, bukan. Dia berdialog dulu. Dicabut lewat mata enggak bisa, lewat telinga enggak, lewat kaki enggak bisa, pulang dia kepada Allah. Kenapa enggak bisa lewat mulut? Karena mulut berzikir. Kenapa enggak bisa lewat kaki? Karena kaki pergi ke majlis taklim. Akhirnya bertemu dengan Allah, ya Allah, hamba-Mu enggak bisa saya mencabut ruh. Lewat manapun enggak bisa, lewat telinga enggak bisa, lewat mata enggak bisa, tangan enggak bisa, kaki enggak bisa, mulut enggak bisa. Apa kata Allah kepada malaikat Israel? Tulis namaku di telapak. Lalu perlihatkan kepada si fulan. Di saat seorang mukmin melihat nama Allah, ruhnya itu langsung keluar Ibu, langsung keluar. Kenapa? Disebutkan dalam kitab, karena dia cinta dengan pemilik nama. Maka oleh sebab itu Ibu, di dunia kita mesti kenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Merasakan sifat 7 Allah dalam diri kita. Usalli, sengaja aku solat. Sengaja aku solat. Bisa enggak tubuh kita solat tanpa ada ruh? Enggak bisa. Berarti aku itu Ibu ada 4 tempatnya. Ada 3 tempatnya. Berapa tempatnya? 3. Di syariat aku itu tubuh. Sengaja aku solat. Betul dalam pandangan syariat. Allahu Akbar. Mulut mengucapkan Allahu Akbar. Telinga mendengar. Tangan mengangkat. Kira-kira kalau tidak ada kudrah dan iradah, bisa enggak tangan mengangkat, hati meniat? Kudrat iradat. Enggak bisa. Ilmu. Bisa enggak orang sholat tanpa ilmu? Enggak bisa. Hayat, hidup. Ada enggak orang yang mati sholat? Enggak ada. Berarti orang yang mati itu apa namanya?
disolatkan. Betul? Sama mendengar, bisa enggak? Kalau tidak ada sama telinga mendengar. Yang mendengar telinga atau sama? Sama. Mulut bisa enggak berkalam tanpa ada kalam Allah? Enggak. Berarti yang membaca takbir itu pada hakikatnya sifat kalam. 7 sifat Allah lengkap di saat kita solat. Itu yang kita rasakan. Merasakan 7 sifat itu disebutkan dengan ruh, ibu-ibu. Yang merasakan itu ruh. Yang mengingat hati. Yang melakukan tubuh. Paham, ibu-ibu? Paham? Ada pertanyaan? Baru nanti kita berzikir. Suara yang kuat. La ilaha illallah. Dalam hati apa? Allah, Allah, Allah. Jadi ibu ini belum habis kajiannya. Karena minyak waktu. Ini usalli masih ada kajiannya. Fardha masih ada. Zuhri masih ada. Arba'ah rakatin masih ada. Atau solat isya. Isya'i. Arba'ah rakatin. Ini beda-beda ibu rahasia kajiannya ibu. Ada tersendiri kajiannya. Jadi kita ibu ibadah tidak cukup zahir saja, tubuh saja. Tidak dipandang oleh Allah. Karena Allah memandang dalam kalbu. Dan ubudiyah tanpa ibadah tidak betul juga. Enggak lagi solat kita. Ingat-ingat Allah aja dengan hati. Enggak betul juga. Atau tubuh saja solat, hati lalai daripada ingat Allah. Tidak benar juga, salah juga. Maka perlu kita belajar tasawuf, perlu kita bertariqah dengan seorang guru mursyid yang mukamil untuk mengumpulkan antara syariat dengan hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Seperti tubuh tidak bisa dipisah dengan ruh. Air enggak bisa dipisahkan dengan apa itu? Dengan gelas atau botolnya. Begitu juga ibu-ibu. Nah, maka oleh sebab itu ibu kita sudah tua-tua ibu. Enggak lama lagi ibu. Enggak lama lagi. Mungkin di HP kawan-kawan kita akan lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kita sudah meninggal. Enggak lama lagi. Paling berapa tahun lagi kita umur? Paling kencang lah 20 tahun lagi. Itu paling kencang. Kadang minggu depan itu udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janganlah Ustaz panjangkan umur. Doa enggak ada doa panjang umur. Yang ada doa berkah umur. 1000 orang pun berdoa untuk kita panjang umur enggak akan panjang. Umur yang ada berkah itu terasa lama. Berkah itu umur kita ditempatkan kepada taat kepada itu namanya umur yang berkah. Maka ibu-ibu jangan hanya belajar fikih ibu. Juga kita belajar tauhid, belajar tasawuf. Cara bagaimana mengenal Allah, merasakan kehadiran Allah dalam ibadah kita, dalam keseharian kita.